Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam sejarah Islam tercatat beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Dan ada satu peristiwa yang sangat krusial, peristiwa yang menjadi penanda sejarah besar dalam ajaran agama Islam, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban berpuasa. Sahabat-sahabat sekalian, datangnya malam nuzul Quran atau peristiwa nuzul Quran harusnya bisa menjadi pengingat atau bisa menjadi alarm bagi kita semua agar kita semakin semangat, semakin sungguh-sungguh dalam mempelajari ajaran Islam, khususnya mempelajari Al-Quran. Peristiwa nuzul Quran umumnya kita peringati di tanggal 17 Ramadan. Ada beberapa sebab kenapa pada tanggal tersebutlah nuzul Quran kita peringati. Yang pertama, peringatan nuzul Quran di tanggal 17 mengacu pada ayat Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 41, di mana dalam ayat tersebut Allah menurunkan Al-Quran pada hari pembeda atau hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Diterangkan oleh Imam Tobari mengutip perkataan Sayyidina Hasan bin Ali bahwasanya yang dimaksud dengan malam Furqan atau Yaumul Taqal Jam'an adalah tanggal 17 Ramadan, di mana bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslimin dan pasukan kafir pada peristiwa perang Badar. Penyebab yang kedua atau kenapa kita memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 yang kedua, yaitu mengacu kepada peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya mengenai fase turunnya Al-Quran. Dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menyatakan bahwa Al-Quran turun dalam dua fase, yaitu yang pertama di tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah dengan cara sekaligus atau satu waktu. Lalu yang kedua, Al-Quran turun dari langit ke dunia atau ke bumi dengan cara berkala atau bertahap selama 23 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, dengan ini kalau kita menyimpulkan sebagai umat muslim, peringatan nuzul Quran seharusnya bisa menjadi spirit atau menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa semakin
semangat, semakin giat dalam mempelajari Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di hari-hari di luar bulan Ramadan juga. Namun alangkah baiknya sebagai umat Islam atau sebagai orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, minimal dalam satu bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lebih-lebih jika kita bisa 2 kali khatam atau 3 kali khatam. Semoga apa yang bisa kita lakukan menjadi pertanda atau menjadi jejak dari barokah bulan Ramadan kepada diri kita, supaya setelah melewati Idul Fitri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.